lagi di Palu Salam bersama saya Patrick dan Bang Argentina. It's coming home. Salah, harusnya dia pernah Aguero. Cerutunya mana Bang? Cerutunya. Gue mau nanya lu, mana yang lebih parah? Selebrasi John Terry pakai seragam ngerayain piala Champions League, atau kemarin Aguero yang udah pensiun datang sebagai penonton tiba-tiba ganti baju ngangkat piala? No, itu gua ralat. Bukan karena gua dimirip-mirip. Enggak, bukan karena itu ya. Aguero datang tidak sebagai penonton. Ya, jadi apa? Dia datang sebagai sahabatnya Messi. Oke. Bahkan mereka tidur satu kamar. Oke. Karena dari dulu di timnas, mereka roommate. Oke. Jadi menurut gue nih ya, salah satu yang dilakukan federasi maupun manajemen di Argentina mendatangkan Aguero supaya menjaga moodnya Messi. Oke. Mereka sahabat banget. Berarti jawaban dari pertanyaan gue tetap aja belum lu jawab. Oke, baru gue jawab nih sekarang. Salah banget. Salah banget kan? Salah banget. Lu udah pensiun gitu. Lu cuma datang sebagai basement gitu. Iya, Lu pakai jersey nomor 19, lu angkat piala. Itu apa bedanya lu sama Iwan Bule? Bukannya kemarin baru foto berduaan, Bang. Kemarin lu nanya nggak? Sohib bukan? Gua sama Pak Ibul kemarin foto berdua, selfie. Sempat ngobrol, sempat ada beberapa yang gue utarakan ke beliau gitu. Pak Ibul tuh humble banget. Humble ya, rekening aman ya Bang ya? Saya udah pernah di sana Bang. Anjing. Anjing emang penting. Enggak, tenang Bang. Sama kok. Nominalnya aja mungkin berbeda-beda. Anjing. Oh beda. I didn't. You didn't take it? Yeah. Stupido. Beda, jangan disamakan gue sama lu. Beda. Tapi pada dasarnya, ya, yang dilakukan sama kan banyak orang bilang kan, Aguero. apa bedanya yang dilakukan Terry dengan Aguero itu? Tapi salah. Di luar itu semua, ya tetap aja kita harus congratulate Argentina. It was a very beautiful final. Even though I don't like team gitu ya, never gitu ya. But today I have to wear this. Untuk orang yang mendukung Inggris, sangat mendukung Inggris Bang, dan pernah gitu loh. Ya, dan pernah mengalahkan Inggris juga dengan Hands of God. Ya. Perasaan Abang gimana melihat mereka juara? Gue bilang bahwa kenapa gue jatuh cinta sama Inggris segitunya dan kenapa gue membenci Argentina segitunya adalah momennya di Hand of God-nya Argentina. Lu bayangin gue berumur 8 tahun nonton bola sama bokap. Udah tua ya Bang ya? TV gitu udahlah. Anak umur 8 tahun lihat gol, bokap bilang wah golnya nggak satu, curang. Dan gua orang yang tend to berpihak kepada orang yang dizolimi kan. Jadi wah iya, gue jadi nggak suka tuh detik itu sama Argentina dan gue suka sama Inggris. Gitu. Gue bela Inggris gitu kasarnya. Walaupun memang tidak bisa dipungkirin Maradona adalah salah satu pemain terenak untuk ditonton. Menurut gua ya. Walaupun dia tidak ada di top 5 di pemain favorit. Top 5 gua kan Cantona, Beckham, kemudian gue kan suka Cantona, Albertini, Beckham, Rooney, Pierre Libarski. Oke. 5 gitu ya. Itu. Zidane nggak masuk ya? Zidane nggak. Walaupun Zidane juga enak. Maksud gue suka ngeliat mereka karena bagi gue mereka bukan orang yang skillful, tapi work ethicnya tuh luar biasa dan leadershipnya gue lebih suka begitu. Nah, balik ke Maradona, walaupun gue tidak mengidolakan dia bagaimana mungkin orang Maradona gue suka. Ya bagi gue oke, lu memang jago Maradona jago. Joyful to watch. Setelah dia mungkin Ronaldinho menurut gue. Ya, di luar Hands of God juga dia ngelewatin 5 orang pemain Inggris juga, 5 plus keeper itu juga lu harus akuin the guy is good kan. Gitu. Kemudian dejavunya ada di Messi. Gue lupa musim berapa tuh Barcelona lawan kita betul. Jadi sebagai seorang fans Inggris ngeliat Argentina juara, plus gue kalah taruhan ya anjing sama yang punya toko Jakarta Football Septo. Salah, gue masih kampret. Saya bikin gue sebel ya sama dia ya. Gue kan lagi grieving ya Pet ya, seminggu lalu. Si anjing WhatsApp tengah malam. Iya ada gua. Iya. Berdua. Kenapa nggak lu bilangin setan? Gue udah bilang sama dia. Ya kan nggak mungkin lah, kan gue belum izin sama lu. Masa gue kasih tahu dukanya lu apa? Lu belum ada bilang oke untuk ngasih tahu. Setan emang. Lu gue lagi grieving di WhatsApp gitu. Gue lagi sama Iksan sama Billy sama dia. Setan bener kalian. Gak punya empati. Cuman gue lunasin kekalahan. Oke. Ya. Sebelum kita lanjutin Piala Dunia, ya. Di depan kita ini udah ada sepatu. Oke, ini sepatu spesial.
Karena dari tadi baru launching sohibnya Bang Fuad, sepatu baru keluaran Specs khas milik salah satu striker terbaik Indonesia. Legenda Indonesia. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Jadi ini Shaman Project. Kalau nggak salah tadi itu dipresentasikan sama Iwan, akan ada 4. Iwan bule bang? No, enggak semua Iwan harus boleh dong. Kirain lagi CS-an banget. Kayaknya boleh deh, itu beberapa dipotong nanti dik ya. Gitu. Maksud gua tadi kebetulan gua diundang untuk menghadiri launching produk terbarunya Spek kolaborasi dengan BP dalam bentuk tidak cuma sepatu bola sebenarnya, dia ada sneakers, ada kaos gitu ya, dan keren. Bukan karena gua tadi kebetulan dikasih gitu kan, tapi memang ini kulit kanguru. Kalau lu main kulit bola, apaan? Kanguru. Berarti lu loncat headingnya hebat banget dong nginter. Buset. BP terkenal dengan vertical jump-nya. Nah, paham kan lo? Paham gue. Masuk kan? Masuk. Maksud gua, kalau lu suka hobi main bola, lu tahu nih sepatu yang apa. Dan kebetulan gua suka kulit. Karena dulu gua nggak mau beli, nggak punya duit, anjing. Gitu. Karena kulit ketemu kulit sih enak ya. Iya, nah. Terus balik lagi ke sini dulu, di sini. Ini kulit kanguru. Menurut gue ini adalah apa ya, prime-nya Spek sih. Dan ini dibikin sesuai dengan karakternya BP. Kalau lihat nanti ada logonya di belakang gitu ya. Ini ada logo BP 20. Kemudian BP itu sangat senang sepatu warna hitam sehingga dibikin warnanya hitam. Terus BP itu senang sepatu old school bola footballer yang banget ya, warna hitam ya. Ada lidah. Iya. Jadi dibikinnya juga ada lidah. Tapi bagi lo yang suka lidah, ini ada velcro, jadi bisa dicopot. Oke. Gitu loh. Dan apa ya, guratan-guratannya itu Ini cakep banget bagian belakangnya, nomor punggungnya BP 20. Ini asli sumpah cakep banget, terus cakep banget. apa ya bilangnya, ya emang ini signature-nya BP banget. Yoi. Dan bahkan kotaknya sendiri itu sangat eksklusif banget. Coba baper, sorry. Nih, kalau lo mau lihat kotaknya juga nih gue jarang-jarang ngelihat yang namanya kotak sepatu bola Specs sebagus ini ya. Nah, ini ada quotes-quotesnya BP. Sadar akan keterbatasan yang saya miliki, membuat saya harus berpikir lebih keras dan menyiasati keadaan. Ini orang memang. Nih, di depannya ya sizingnya ada tulisannya di sini Shaman. Nah, itu artinya apa, Bang? Coba. Lupa tuh tadi pokoknya orang yang determine apa segala macam gitulah. Gitu. Ini 20. Tadi kata Bang Fuad di grup, kalau lu mau size-nya agak gede. Jadi Bang Fuad biasanya pakai 44, ini pakai 43. Jadi patokan itu emang sentimeter kalau sepatu gitu. This one is very cool gitu ya. Bukan karena gue tapi memang, dan gue tadi udah gue coba pakai, itu benar enak di kaki gitu. Dan satu lagi, BP itu gue kasih satu rahasianya adalah dia nggak suka pakai sepatu bola yang ada insole. Jadi insole ini kalau lo buka gitu, ini ada quotes-nya BP lagi nih di dalam. Ini bisa tinggal dicopot ya. Jadi lo copot gitu ya. Ini bisa. Bahkan tali sepatunya juga keren nih. Ya. Ada silver liningnya. Kalau bisa dicopot, quotes-nya di dalam itu adalah motivator terbaik dalam hidup adalah diri sendiri, bukan orang lain, siapapun itu. Cakep banget. Emang saya nyari BP banget gitu. Dia nggak suka kayak soal sepatu dibuka. Ngomong-ngomong soal sepatu, Bang. Dan udah tersedia di pasaran nih. Harganya juga nggak terlalu mahal kok menurut gua. Berapaan? Bisa disebut? 800 something. Gitu. 800 something, lo dapat original BP signature design. Ini bagi gua sih worth it banget. Lo harus, kalau lo suka bola, lo wajib belanja nih. Dan gini ya, dia itu kan tadi ngomong bahwa sebagai pemain bola, sebagai pesepak bola, tugas gue itu kan tidak selesai setelah gue pensiun. Ya. Jadi dengan dia berharap dengan desain sepatunya ini yang kolaborasi sama Spek akan muncul generasi pemain lain yang bisa jadi lebih hebat dari dia. Gitu. Dan tadi juga ada charity-nya, jadi mereka Specs-nya. Si Bang Bambang masih ada rencana untuk jadi pelatih atau kayak gitu nggak? Nah itu kan gue nggak berani jawab lah. Biar nanti bersangkutan jawab ya. Tadi juga ada charity. Ngomong-ngomong soal bola, gue bilang ada charity-nya dulu. Apa sih ada charity, Bang? Jadi diserahkan 20 paket ke 20 SSB yang ada di seluruh Indonesia. Dari hasil penjualan hari ini? Nggak tahu gue, pokoknya tadi itu udah ada charity lah dari itu. Gitu. BP Bambang Pamungkas, the best of Indonesia has ever seen. BP Specs. Oke. Jadi ngomong-ngomong soal sepatu sepak bola, sepatu lah in general. Sahabat gua yang satu ini pernah mengatakan di sebuah media sosial, Patrick tuh nggak ngerti bola, nggak ngerti sepatu katanya kan. Ya. Taste-nya jelek banget. Jadi sejak dia ngomong itu, kerjaan gua adalah mempelajari semua sepatu bola, sepatu nol.
And how you like my shoe now, baby? Jadi seminggu Paprot admin por dia cuma mikir gue mau ngomong ini nanti pada saat on cam. No, So shallow man. No, and the worst part about that, man, I had to buy a lot of shoes untuk bisa To ngucapin prove ini. that I'm wrong. Iya, to prove that you're wrong. Jadi I spent money untuk Stussy, untuk Huaraz, untuk Air Jordan, just to prove you wrong. That's how commitment I am. That's how stupid you are. Oke, lanjut kembali ke Piala Dunia. Yang penasaran jersey gua? Argentina, Diego Maradona, the hands of God. Ya. God ya, not God. God. Oke, karena lu Tidak ada satupun fans sepak bola yang sampai dibikinin kuil, sampai yang dijadiin agama nggak ada, kecuali dia. bahkan ada statunya. Yes, ya kalau statu banyak. Masalah statu. Bukan statu. Maksudnya kan Brazil itu kan ada statu. Dia bilang ada statu. Masalah statu, Aguero pun dibikin statu sama company di City ya. Tapi kagak mirip, Bang. Enggak, bukan masalah itu ya. Maksudnya kan yang lu tadi kan nyebutnya sebagai agama. Ya. Makanya gue lanjutin ada statu dalam arti agamanya itu bahwa Ada kuil. iya, bahwa kalau di Brazil itu kan ada yang Argentina. Yang di Yesus Brazil kan ada yang Yesus. terbesar, ya. Nah, di Argentina itu ya itu si Maradona. Diego Maradonanya. Bagi gua Maradona masih tetap setengah tingkat di atas Messi. Oke. Bagi gua ya. Diego Maradona adalah God. Ya. Oke. Jadi setelah final kemarin dan Messi akhirnya menjuarai, the GOAT udah jelas siapa ya? Enggak. Belum juga, belum, masih terus dilanjutin ini. Bagi gua sangat banyak variabel untuk menyebut dia seorang God. God itu kalau lu artikan secara bahasa Greatest of all time. of all time. Of all time adalah berarti sepanjang masa. Ya, Sepanjang zaman ini berjalan. Oke. Dari mungkin zaman dinosaurus Belum ada yang main bola di zaman dinosaurus. Lu bayangin T-Rex lari-lari tangannya begini. Ini greatest of all time. Itu Iya. akan menjadi sebuah perdebatan. Orang akan berdebat antara dia atau Pele. Lu akan di-compare sama Maradona. Lu akan di-compare sama Oke, tapi dari semuanya itu Pele, Maradona, Di Stefano, Puskas, apa semua itu, gue mau nanya, yang namanya lengkap semua pialanya itu? Pele. Sorry, Messi. Nah. Karena Pele tidak pernah bermain di Eropa. Yes. Oke. Tapi Pele punya 3 Piala Dunia. Ada pemain yang bisa begitu? Nggak ada sih. Nah, Belum ada. Alfredo Di Stefano punya berapa Champions League? 6 kalau gua nggak salah, apa 5. Jadi ini adalah perdebatan yang sia-sia. Menurut gua ini adalah sebuah isu yang memang dihembuskan supaya media tetap ada bahan. Oke. Orang di warung kopi selalu ada bahan perbicaraan. Selalu ada bahan buat lu ribut, berantem, pukul-pukulan jadinya. Ini nggak boleh sebenarnya ada. Buset sampai pukul-pukulan. Oh iya, kalau dia nggak, misalnya fans Ronaldo nih, duel jadi tuh. Jadi Kalau fans Ronaldo gue duelin juga, Bang. makanya kan dia nggak boleh gitu. Bodoh amat. Oke lah, gue ganti. Bentar. Oke. Minpor, jadi mulai ke depannya kita stop menggunakan terminologi God ya Minpor, karena kita jangan, karena bisa jadi menjadi suatu hal yang lebih banyak mudaratnya. Oh gitu. Berantem jadinya, karena kan coba lu artikan secara bahasa greatest of all time. Oke, kalau gitu gua ganti statementnya. Zidane lengkap loh pencapaiannya. Ya, Zidane juga lumayan. Euro, Piala Dunia, Champions League, Liga, you name it. Oke, sekarang gua Bahkan Zidane pindah klub. gua ganti aja supaya nggak pada berantem nanti penontonnya kan. Better ya, berarti yang achievement-nya udah lengkap adalah Lionel Messi dibandingkan 11 sebelahnya yang angka 7. Enggak, sebut aja, kita jangan jadi Cristiano orang Ronaldo, takut juga Cristiano yang Ronaldo. sampai gara-gara Ronaldo bikin wawancara begitu sama Piers Morgan terus lo jadi antipati, benci. Oh, no. Lo katro namanya itu. Enggak, gua udah antipatinya sama dia itu sebenarnya udah jari jari kan, tapi udah tahu. Enggak akan ngurangin, itu enggak akan nambah pahala buat lu untuk nyebut dia Cristiano Ronaldo gitu loh. Oh ya, katro Cristiano banget. Ronaldo. Iya. Ya. Jauh lah ya, udah resmi secara Secara pencapaian prestasi Messi di atas Ronaldo karena dia pernah mendapatkan Piala Dunia, satu hal yang tidak pernah dapat Ronaldo. Tadinya kan Ronaldo bisa bragging I got Euro. Yoi. Pada saat Messi belum dapat South America. Tapi kemudian Messi dapat. Yoi. Gitu. Jadi sama lagi. Seri ya. Nah. Mereka mulai di titik yang sama lagi sampai akhirnya kemudian selesai di Piala Dunia. Kalau Champions League siapa yang paling banyak? Masih Ronaldo ya? 5 ya? Ronaldo 5 ya? Ya, Okay. makanya bagi gua ya greatest of all time itu menjadi suatu
pepesan kosong karena ya lu mau compare, lu bilang oh ya Messi lengkap, oke Messi lengkap, ntar ada satu lagi yang nggak terima bilang tapi lebih banyak kan gua loh Piala Champions, Variabelnya banyak. tapi gua main, gua dapat Piala Liga di 2 klub yang berbeda loh, misalnya bisa bilang gitu. 3 malah Juve deh, Juve Ronaldo juara kan sih di Juve ya, Serie A dia juara. Ronaldo dapat ya. Nah maksud gua, orang akan emang ada pemain lain yang bisa juara di 3 seri di 3 liga yang berbeda. You name it, nggak ada. Zidane cuma 2, Madrid sama Juve gitu. Jadi maksud gua ini akan menjadi suatu perdebatan yang sangat sia-sia sebenarnya gitu. Ini cuma dihembuskan oleh media supaya ada bahan, supaya fans-fans katro yang bocil-bocil itu ada bahan kalau mau ribut gitu. Kalau kita yang udah tua-tua ngapain lagi lu ributin gitu. Kan kita yang bikin bahannya. Kayak gua sekarang konten greatest of all time di basket ya Jordan udah. Gua mau jawab ke Charles Barkley mau apa? Mau apa orang kalau gua mau jawab Barkley? Lu gila. Juara apaan Barkley? Bill Russell gue masih bisa terima. Tapi jangan Barkley juga, Bang. Emang ada pemain yang pernah masuk di final NBA 2 kali terus kalah, hampir pindah-pindah ke berapa kali terus kalah? Itu greatest of all time-nya. Iya. Dia dapat medali emas Olimpiade mah banyak yang dapat. Patrick Ewing dapat, sampai Kevin Garnett dapat. Gak usah bilang oh enggak, gue tuh LeBron. Cuy. Kalau itu gue setuju. Kalau gitu gue setuju. Kalau LeBron gue setuju. LeBron, apaan LeBron? Apalagi sekarang Simon LeBron, vokalis Duran. Iya, Oh, Simon LeBron. Oke. Sebelah kiri mah nggak tahu sama siapa. Duran gue tahu. Balik lagi Piala Dunia. Jadi, tapi entar. Sebelum lu lanjutin. Enggak, bentar dulu. Gue mau nyambungin ini. Kan kita tadi ngomongin the greatest of all time itu perdebatan sia-sia. Tapi kalau gue bilang this is the greatest final of the World Cup. Iya. Lu setuju ya? Itu bahwa sepanjang gua nonton final Piala Dunia dari 86 gua nonton. Setelah 86 itu Jerman Barat lawan Argentina juga ya kebalikan ya. Argentina unggul 2-0 sama hampir sama seri 2 sama Klaus Allofs sama Rummenigge kalau nggak salah gua bikin gol. Gol terakhir Burruchaga 3-2 Argentina itu enak. Kemudian 94 seri dibilang satu final final yang kurang seru karena akhirnya 94 itu menjadi final Piala Dunia pertama yang harus diselesaikan dengan adu penalti. Itu pertama. 94 itu harusnya seru kalau Ronaldo tidak ada sakit. Menurut gue itu harusnya menjadi seru. 98. Brazil lagi bagus-bagusnya, juara bertahan. Sementara Prancis juga ada Zidane, walaupun Prancis sama tuh bermain lebih pragmatis, dia pakai Deschamps sama Petit sebagai dua gelandang bertahan gitu ya. Masih ada Marcel Desailly juga, ada Frank Leboeuf gitu pokoknya. Sebenarnya Prancis saat itu nggak Prancis yang indah gitu. Bahkan dia nyimpen Djorkaeff gitu loh. 98 itu agak anti klimaks. Kemudian 2002 menurut gua oke. Ya Brazil lawan Jerman ya kan. 2006 menurut gua juga oke. Ya, Jerman. Yang lu kalah terakhir masih utang 2 juta ya si anjing. Iya. Belum transfer ya. Kenapa lu beli sepatu, bangsat? Entar dulu. Lu gak pernah bilang rupiah kan? 2 juta ciuman. Anjing. Fuck. Anjing. Lu gak pernah bilang rupiah. Now, man. I got no father, man. Gitu ya, maksud gua 2006 tuh menurut gua oke, karena paket lengkap. Ada drama, kontroversi gitu ya, walaupun harus dengan adu penalti juga. Ya. 2010 menurut Afrika gua kurang. Waka itu Spanyol yang juara ngalahin Belanda 1-0 ya kalau gua nggak salah ya, gua lupa 1-0 ya. Iniesta kan. Justru itu kalau yang gua paling waktu ya kalau nggak salah ya. Enggak. 90 menit yang bermain waktu di 2014 Jerman sama Argentina, Mario Götze ya. Gitu. Itu kemudian 2018 menurut gua enggak karena even 14 yang 14 kan udah gua jawab tadi gitu kan, kurang gitu ya. 2018 menurut gua nggak anti klimaks. Kenapa harus Kroasia? Harusnya itu Inggris gitu ya. Dan harusnya Inggris juara di 2018 gitu ya. Tisu. Oke. 2022 ini di 60 menit awal, one of the boring match of the final ever. Gila. Plus kepemimpinan wasit yang kayak tai banget menurut gua. Ini terlalu, dan sebenarnya kontroversi di Piala Dunia ini sudah bermulai dari saat Qatar ditunjuk menjadi kontroversial sama sekali gitu menurut gua ya. Sampai kemudian shot on target mereka tuh berapa menit 68 kalau gua nggak salah. Itu shot on target pertama. Ya. Barulah kemudian, tapi memang pada saat Mbappe bikin gol terus jadi roller coaster final gitu ya, 2-0, seri 2 sama, bahkan ya kontroversi kayak kalau gue bilang Otamendi harusnya kartu merah karena kalau lu berkaca kepada kejadian yang sama di partai Chelsea lawan Milan Champions League kemarin, Fikayo Tomori dapat kartu merah dengan kasus yang sama.
dia dianggap sebagai last man standing. Ya. Straight red card. So supposed to be Otamendi juga mendapatkan hak penalti. Itu satu. Yang kedua adalah di babak kedua atau permainan waktu gue lupa, pada saat Prancis pegang bola dari counter attack, ada momen si Camavinga di tackle, kalau nggak salah jatuh. Prancis punya kesempatan untuk counter attack, diberhenti sama wasit, langsung kasih, itu nggak boleh. Kalau lu nonton Liga Inggris, begitu sering kita lihat bahwa itu play on karena bola begitu bola mati, baru pemain yang tadi nekel dikasih kartu. Betul. Bagi gue ini udah emang, dan dari awal kayaknya memang udah sebenarnya kan mungkin skenario-nya mereka adalah memanggungkan last dance dua calon god ini menurut mereka gitu ya, Messi dan Ronaldo. Cuma nggak nyampe satu lagi. Sangat beda. But somehow Maroko tuh ruin the skenario. Ya kan? Maroko ruin the skenario dan ternyata Ronaldo nggak perform sama sekali gitu. Jadi menurut gua memang ini adalah Piala Dunia yang di quote and quote di setting untuk memanggungkan Messi menjadi juara. Itu menurut gua aja udah. Ya kalau misalnya mau ngelihat sampai sedetail itu juga, Bang. Iya, lu harus detail kan? Iya, maksudnya kayak golnya Messi yang kedua juga itu pemain Argentina yang cadangan cadangan udah pada masuk duluan sebelum ditendang bolanya, itu sebenarnya harus dianulir. Itu yang penalti kan? Iya. Jadi jatuhnya sebenarnya kalau dibilang final ini di setting ya itu up to perspektif orang masing-masing lah ya. Yang begitu tuh macam lu kentut. Lu nggak bisa tahu siapa yang kentut, lu cuma tahu baunya. Kecuali lu kentut, PT kentut di muka lu, anjing lu kentut gitu kan. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi sebenarnya di luar itu semua itu adalah salah satu final yang terbaik. Terseru. Ya bener banget yang lu bilang. 60 menit pertama itu sangat memboringkan, tapi after that it was a beautiful game. Roller coaster match gitu, dan bahkan kayaknya hampir kejadian Messi benar-benar kayak written in the stars saja bahwa di penghujung karir lu di timnas, di final Piala Dunia, lu cetak gol penentu, itu akan sangat epic. Lu kebayang nggak besok judul di koran-koran media apapun kalau misalnya it ended dengan 3-2 dengan gol terakhir dicetak oleh Messi. The last goal ever made by Messi. Ibaratnya adalah sapernya udah itu gitu loh. Tapi ternyata dirusak oleh Argentina sendiri kan gitu. Mbappe itu luar biasa. Itu tadi yang gue mau bilang. Satu-satunya pemain yang mencetak hat-trick di final dan kalah. Cuma ada dua, dia sama Jovers. Gue mau bilang, mau namanya Prancis lost that game, you have to give the appreciation kepada kredit. Ya, the credit to Mbappe bahwa ini orang yang emang luar biasa sih. He's 23 years old, man. 23 tahun. Iya. Sangat tenang. Di luar semua kontroversi dia di PSG apalagi itu semua. Tapi This guy is a good player kan gitu. Dia bukan tipe pemain yang commanding, tapi dia membuktikan bahwa dengan kehadiran gua bisa membantu semangat teman-teman gua. Dia bukan tipe kayak yang Roy Keane ataupun mungkin Zidane yang motivasi atau Messi, Ronaldo gitu. Dia nggak gitu. Karena lu lihat jarang banget dia memotivasi teman-temannya kan. Iya, dia direktur, Bos. Dia pemilik klub. Iya, maksudnya di timnas kemarin gitu. Dan satu lagi menurut gua final itu adalah final yang lengkap karena itu tadi kan drama plus taktikal yang taktikal juga bagus. Pada saat Deschamps berani ngeganti Dembele dengan Giroud di akhir babak pertama, menurut gua anjing, ini orang gila kali ya dalam hati gua. Karena biasa kan kalau lu ganti itu ya habis dulu babak pertama, kecuali mungkin lu ganti di menit 25-30 ya, dan mungkin karena dia cedera. Men, ini nggak ada apa-apa lu ganti, tapi mungkin gue rasa ya lu udah 40 menit nggak punya kontribusi dan kayaknya gue mau switch start gue ganti lu ya udah. And that makes a beautiful game karena kayak kata lu bilang ada dramanya, tacticalnya ada di situ. Skill wise semua pemain yang bermain pada final itu they all giving out their skill out. Termasuk kiper. Cuma gue nggak suka sama ini attitude-nya parah banget. Attitude-nya, tapi lu harus akuin. Dia jago. Di bawah Mister he gave he's one of the best. Dan he's worth, maksudnya dia worth it untuk dapat Golden Glove-nya itu. Cuman ya memang attitude-nya untuk parah. Lu harus lihat, lu main di Qatar, negara yang sangat Islami. Dan lu tiba-tiba celebrate kayak kita on your dick gitu ya. Itu it's like disrespecting the whole nation. The whole nation, nggak cuma the World Cup aja, tapi the whole nation. And you have to remember that people are watching from all over the world untuk nonton itu kan. Jadi itu kan sebenarnya punya kewajiban untuk menjadi panutan. Betul. Benar banget. Lu jadi panutan begitu banyak anak-anak yang akan apa. Semoga aja EA Sport nggak tiba-tiba bikin di FIFA selebrasinya seperti itu juga ya. Karena anak-anak lihat terus nanti kalau misalnya ada yang jadi kiper matiin terus dia begitu gitu kan, men. Gitu. Untungnya dia bukan Cristiano Ronaldo yang akan ditiru ya. Jadi maksud gua ya memang itu paket lengkap untuk sebuah final. Dan satu lagi kenapa gua bilang lengkap adalah lu ingat proses gol ketiganya Prancis pada saat bola dari Messi yang dicuri? Sama Camavinga.
Lu kebayang nggak kalau akhirnya emang Berancis tuh yang juara? Gila, itu akan jadi meme tuh gue rasa. Oh ya. 2 kali lo Messi kehilangan bola di babak kedua dan perpanjang waktu kalau gua nggak salah. Jadi jarak berikutnya ya. Iya. Untung nggak terjadi. Iya, itu dan bersih banget Karmavinga kan itu yang nyuri ya. Karmavinga turun gitu, gue lupa lah. Kok Kingsley Coman ya, Kingsley Coman yang curi gitu. Maksud gua, Messi loh, dia bisa nyuri bola dari Messi terus jadi counter attack. Gila, it was a beautiful game. Ya, it was a beautiful game, and kalau menurut gua semua penghargaan yang diberikan untuk individual prestasinya itu udah tepat banget. Enggak sih kalau gua terkait Lo pas pemain muda terbaik. Enzo sih gua enggak. Lo yang lu harapkan siapa? Vardiol. Oke. Under the radar, bermain sangat lengkap. Kesalahan dia cuma pada saat dia nggak mau nekel Messi di kesempatan pertama pada saat semifinal itu aja. Iya, gua rasa he put too much respect on him. Gitu loh. Guardia, karena lu bisa tackle satu itu masih dekat lingkaran tengah, ya. Tapi di luar itu juga Enzo sebenarnya worth it dong. Oh ya, di final kemarin dia pemain Argentina dengan dengan statistik terbaik. Dia bikin 10 tackle terbanyak di final Piala Dunia, ya. Sama 110 passing apa gitu, gue lupa lah. Pokoknya sebenarnya menurut gua dan satu lagi yang worth it jadi pemain terbaik itu McAllister. Gila itu Rom. Oh yes. Jauh luar biasa. Underrated banget. Kalau gua bilang pemain Argentina yang tampil sangat bagus tuh kemarin McAllister baru Messi. Baru kemudian Enzo, itu kalau gua. Gila keren itu McAllister. So, the World Cup is over. Congratulations Argentina. 36 tahun puasa akhirnya dibuka. Jadi, kita kapan, Bang? Kita Inggris kapan? Kan baru 56 tahun kan? Baru ya. Men, Uruguay itu udah 62 tahun loh, 72 tahun loh puasa. Tapi Uruguay kagak bikin tim song dan berisik tiap tahun, Bang. Orang ya, maksud gua, Inggris baru 66 tahun gitu, baru 56 tahun, terus udah pada heboh. Uruguay men, terakhir juara tahun 50, berarti dari berapa? Can you do the math? 7 Tenang Bang, sama-sama Inggris kok kita, Bang. Tenang. Emosi gua. Lu pikir Spanyol sebelum juara tahun 2010 berapa puluh tahun nggak pernah juara? Dia masih lanjut. 80 years Spanyol nggak pernah juara until mereka dapat ke 2010. Hah? Renting gue ini jadinya. Iya Bang. Lu pakai baju Argentina Bang, ingat aja. I don't care. Jadi congratulations Argentina. Indonesia berapa puluh tahun nggak pernah juara Piala Dunia? Hah? Emang ada masyarakat kita heboh? Masih lanjut. Fuck man. Are you kidding me? Oke. Congratulations Argentina. Lu nggak usah nyinggung 36 tahun sama gua. Di luar kontroversi Piala Dunia Qatar ini dari awal, di luar kontroversi final yang wasitnya juga agak dipertanyakan. Haus gua juga. Tapi it was a beautiful final dan menurut gua kalaupun tadi Prancis yang juara atau Argentina yang juara, they both deserve to be there. They both deserve to be the champion. No. Prancis didn't deserve the final. Why? England supposed to be in the final. Okay. If you look at the salah lagi gua bawa ke sana. Iya. Look how shit the referee are. No man, but Harry Kane fucked it up for us man. Lu nggak bisa salahin siapa-siapa kecuali Harry Kane. Dan yang gua bersyukur. How can you rely on Spurs player? Itu dia tapi itu salah satu yang bikin gua paling bahagia. Ya, paling tidak kali ini nggak bisa lu nyalahin pemain Manchester. Nggak ada pemain Manchester yang bikin kesalahan pada kali ini. Jadi kali ini bisa kita. Maguire bagus gila. Maguire bagus. Gila Maguire. Dan lu nggak bisa bilang. Emang dia masuk Timor Leste men? Masuk Sky Sport. Gila lo. Nggak Maguire. Oke sekarang gini, sebelum kita tutup Piala Dunia. 11 terbaik versi gua ya. Gua main dengan 3-4-1-2. Kiper udah pasti gua pilih Jordan Pickford. Lu udah kayak Koci anjing, gue Chelsea pada marah. Domelin Bono. Fuck man. Pembukaan starting 11-nya aja udah bikin gua males. Ya, terserah lu dah sampai si saya. Yang pertama ya udah. Lanjut. Backnya siapa Bang? Maguire. Ya udah gua ubah deh. Kiper gua Livakovic karena Bono bagus, tapi sebenarnya lu bisa nilai kiper itu bagus kalau dia banyak menerima tembakan. Sementara Maroko Bono terbantu oleh lini pertahanan Maroko yang luar biasa. So 3 di belakang gua taruh Roman Saiz, Harry Maguire. Enggak, tapi itu gua akuin. Harry Maguire selama Piala Dunia is okay. It's good. Vardiol. Oke. Wing kanannya gua akan taruh Achraf Hakimi.
Oke. Oke. Ya. Di kiri gue pakai Theo Hernandez. Oke. Oke. Dua gelandangnya gue akan taruh Luka Modric dan Amrabat. Oke. 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 Kemudian kan gue pakai 3-4, gue pakai 3-4-3 deh ya. 3-4-1 gue pakai. Di depan mereka gue taruh Griezmann, one of the best player of the tournament. Ya. Under radar, tapi bola-bola Prancis banyak jalan dari Ya. dia. Dua striker gue pakai, tau lu siapa? Mbappe. Mbappe satu, Ya. Satu lagi. Harry Kane. Dia memulainya dengan Pickford, jadi lu jangan heran kalau dia memilih Harry Kane. Udah sesimpel itu aja. Enggak. Striker gue satu lagi adalah Aguero, dia ngangkat piala kok, Pak. Bagi orang yang nggak ngerti piala dunia, ngeliat Aguero ngangkat itu, weh, Aguero kenapa nggak dimainin? Iya, 10, nanti 30 tahun lagi ada bocah kecil yang sotoy tentang piala dunia. Ribut sama temennya Ribut sama temen. Ada Aguero kan dia ngangkat piala. striker gue Mbappe sama Julian Alvarez. Oke. Belakangnya Griezmann. That's my best starting 11. Oke. Cadangannya perlu nggak? Nggak usah, Bang. Cadangan kiper, Nggak- Pickford. sisa cadangannya itu Terserah. Inggris aja lu bikin. Nah itu that's my best 11. Oke, gua nggak punya best 11 Ya, karena karena lu nggak paham bola. gua nggak jujur aja bang, gua nonton Piala Dunia ini gua cuma nonton Inggris. Ya. I don't care about Sama anybody final. else sama final. Ya. That's it. Gua nggak nonton grup stage yang ya kecuali yang kemarin waktu kita lagi ada poros tendang, Ya. gua nonton Maroko Portugal, lawan ya. Korea. Maroko Korea. Kok Maroko Kok Korea? Jepang. Maroko Jepang. Maroko Portugal. Kan No, bukan yang waktu kita nonton di itu Jepang. Oh, Jepang Costa Rica. Oh ya, Jepang Costa Rica, betul. Nah itu doang. Jadi gue nggak akan komentar seperti Bang Fu ini karena gue juga nggak nonton semua pertandingan Piala Nah, Dunia. karena lu juga nggak ngerti bola banyak-banyak, cumi. Nggak, because I don't really care about that. Karena gue dari awal lu kenal gue bilang the only football that I care about is Manchester United, which is the next topic on this episode. Ya. Kita We just kembali have 5 minutes to untuk ngomongin talk about United, no more. nggak penting Ya, banget tuh ya. ya. Karena jatuhnya the Premier League is back. Yes. Lu bayangin? But before Lu bayangin Premier League, pemain-pemain we baru- have Carabao Cup. Ya, we have Carabao Cup. Cuman lu bayangin, this is how F up the World Cup is. Ya. Lu bayangin ini pemain-pemain yang baru selesai Masih turnamen yang masih exhausted exhausted, gitu capek banget. Apalagi pemain-pemain yang main sampai ke final ya. Ya. Dan sekarang mereka harus kembali ke klubnya masing-masing. Dan langsung dimulai Boxing Day nanti kalau untuk iya, Premier League. untuk di Premier League Boxing Day. Cuman maksudnya the rest of the team yang gugur di group stage, yang gugur di stage sebelumnya di Ya, after that, ya. ya semua itu they have to be ready. Termasuk Harry Maguire Ya. yang akan menjadi satu-satunya pemain back kita yang available Oh untuk enggak dong, sama Lindelof dong. ya Lindelof ya. Ya. You know how fucked up that is, man. So we are going to see Maguire and Lindelof pairing again Pairing again untuk lawan Burnley. in our defense Mini line. derby in our defense line. Karena ya kita bisa Ya boasting. gila aja lu kalau lu paksa bareng sama Ya, Licha jelas. main gitu. Nggak, cuman kan. maksudnya kita bisa boasting sekarang. Iya. Kita bisa boasting bahwa MU itu punya 2 defender. Oh ya, yang Juara menjadi dunia. Enggak dong, finalis. Oh ya juara dunia. Farhan dan Licha kan. Cuman Can you imagine it before the tournament? ya No. cuman maksudnya we can boast that. Yeah, you can cuman boast that. we can't use that karena besok kita akan But Maguire. It's gonna be useless gitu ya. Even though you have 2 world champion center back, Ya. ya. Kalau? if you still have Fred right in front of them. Lo masih dendam ya. Brazil kalah gara-gara Fred. Apa guna lu punya dua back? Brazil main lagi bagus-bagusnya, Fred masuk tiba-tiba auto kalah. Apa guna lu punya 2 back juara dunia di depan lu Fred gitu loh. Hah? Enggak lah. Itu kan nanti pasti di depan itu akan diletakkan Erikson bersama McTominay. Ya, United main Kamis dini hari Carabao Ya. Cup. Ya, dia akan dipimpin oleh Anthony Martial. Ya, di depan. You got no choice, man. You got no choice. You don't have Cristiano. and Sancho. You don't have Cristiano Ronaldo. You have Sancho yang Ya, lagi Sancho, Martial. Ya, Sancho, Martial, Rashford belum bisa. Garnacho. Rashford masih cedera kan ya? Enggak, Garnacho. Masih recovery itu. Masih Ya, recovery kan? Garnacho. Kemudian di gelandang lu punya McTominay. McTominay, Erikson. Fred. Ya, lu punya Hannibal harusnya ya dikasih Oh, kesempatan. you have Casemiro juga kan? Pelistri kan baru pulang di Uruguay. Gua enggak tahu dalam semen. Tadi banget loh. Oh ya, Hannibal itu bukan satu aja. Zidane Iqbal. Oh, Hannibal ya, Zidane Casemiro Iqbal. juga Ya, ada ya, kan? Casemiro. Kemudian di back kiri lu
Ya Brandon Williams. Gua ada Brandon Williams. Ya. Nah. Karena kan cuma yang Malaysia gua nggak tahu udah join Malaysia atau belum, udah gitu ya. udah dong. Ya, harusnya Kemarin juga karena udah dia lebih duluan postingan kan, dia juga gitu udah ya. di Manchester Ya. kok dia sama ceweknya foto gini. Malaysia, kemudian di kanan paling ya Aaron Wan-Bissaka atau mungkin Brandon Williams mainin gitu kan. Ya nggak tahu kalau dia berani main. Gua rasa sih better main-main kayak Shaw, Dalot tuh ya lu simpan aja udah sekalian buat nanti lawan Forest gitu menurut gua. Gitu. Kiper sih ya lu nggak De Gea. punya alasan untuk mengistirahatkan De Gea, Iya, tapi dia udah istirahat karena- 1 bulan penuh. Tapi karena ini Carabao Cup akan lebih bijak kalau lu kasih kesempatan siapa kiper cadangan kita? Yang dari ini, yang dari Newcastle. Dubravka untuk main gitu. Dubravka. Menurut gue sih gitu. Jadi akan it's gonna be Dubravka, kemudian di kiri lu bisa pasang Malaysia, Maguire and Lindelof, kanan ya mau nggak mau kalau gue sih lebih memilih Brandon Williams gitu ya. Tapi Kan lu itu salah satu pemain kesukaan iya, lu juga dulu kan kita dulu kan. kan. Nah. Kemudian di tengah lu bisa mainin Eriksen, Ya. Zidane Iqbal, terus siapa lagi gelandangnya gue lupa tuh. Charlie Savage gitu ya, Savage, Charlie ya. Savage gitu ya, lu bisa mainin itu 3. Gua hampir bilang Charlie Put. Ya, di kanan masih ada Sancho, masih ada Martial, masih ada Garnacho. Lu masih punya Elanga juga kan sebenarnya? Masih ada Elanga. Ya, gua nggak tahu. Kemarin emang dia sangat tidak jelas. Tapi lu nggak bisa juga melupakan bahwa iya. musim lalu dia menjadi seorang pemain yang lu ciptakan chance untuk dia, Wah, gitu loh. sekarang So gini. I don't know what's wrong with him, gitu. Sekarang gini, the thing about football, it's a very sensitive game. Ya. Apalagi dengan umur-umur yang seperti itu. Ya. Musim lalu itu dia mungkin udah terlalu dinaikin, Ya. jadi bebannya itu udah jelas lebih ya. besar sama dia. Benar. Jadi he has 1 month sekarang. Dia punya 1 bulan untuk menenangkan diri, untuk Harusnya ke psikiater sih. harusnya sih ya. Cuman Psikolog lah. gua juga baru sadar kemarin gara-gara gua nonton yang MU friendly. Tadinya jujur gua nggak tahu. Gua Anjing, kayak dua-dua kalah lagi cumi. gua kirain tuh orang memang bener-bener udah nggak ada. Iya. Ternyata tuh orang masih ada di Dan squad main kita. di kemarin friendly juga jelek kan? Gue ngomongin kayu ijo, ternyata masih ada di squad kita. Oh, namanya ada. Iya. Karena belum bisa terminate kontrak dia Iya. sampai Keputusan dari pengadilan hakim, inkrah, iya. gitu loh. Nggak bisa. Jadi worst case scenario, kalau misalnya tidak dihukum tidak bersalah, berarti that kid is coming back. Ya coming back kalau lu gunakan dia sih lu fucked up itu. Ya. Gitu loh. Itu akan menjadi satu campaign yang buruk buat United Ya. sendiri. Karena lu Tapi juga balik sempat lagi. yang ngejual baju Ya, dia Tapi murah, kan. kalau misalnya memang keputusannya dia tidak bersalah, lu harus hormati itu. Gitu. Berarti memang dia tidak bersalah. Gitu. Tinggal gimana lu mau terima apa enggak. Gitu. Ya, oke. Itu sih. So itu aja poros salam kali ini. Ada pemain yang menarik untuk ke MU lah selama Piala gitu. Oh iya, kalau gua sih striker ya. Gua sih Enzo. Enzo kan gelandang. Ya nggak apa-apa. Gelandang tuh udah terlalu banyak. Kalau gua gelandang sih better daripada Enzo. Gua lebih memilih Jude Bellingham. Lu ngambil, oh ya bener juga sih. Jude Bellingham. Cuma masalahnya Jude Bellingham itu No, kan the thing fans is, Liverpool, ya. the thing is, kenapa Dan harganya udah dibanderol gua 100 ya juta. itu dia. Too Gua much, nggak mau Yeah. Jude Bellingham, no matter how much I Yeah. Gue setuju sama lu, he's better Yeah. untuk purchase untuk MU. Yeah. Tapi the thing is, it's Dortmund. Ya, Dortmund tuh It's expensive. pemain Inggris lagi Ya, ya. Jadi I learn my lesson from Sancho. Ya. Jadi kalau gue bilang sih kalau memang you have the money, Enzo sell Ya, Fred. gua either si Enzo atau Declan Rice kalau emang 100 Yes, juta ya gua better. Declan Rice prove himself kemarin Ya, gitu. ya, Betapa dia sangat Declan Rice. tenang menjadi pelindung lini belakang. Gue sebenarnya salah satu pemain yang gue masih anggap he's good, cuman dia nggak perform karena dia nggak dikasih kesempatan selama musim ini. Gue masih pengen Phillips, Oh, Calvin Phillips, Oke. karena I know how good he can be. Ya, tapi he's in the blue side of Manchester now. So we did that a lot of time. Dulu pernah kita kasih Tevez lah. Now it's time for you to give us Ya. Phillips kan gitu. Tapi kalau itu satu sama gue memang United tuh jelas butuh striker ya. Ya. Tanpa adanya Sama Ronaldo, Ronaldo. lu cuma punya Martial yang benar-benar jadi Rashford. nomor 9. Rashford bisa lu geser ke kiri. I Ya. will be Iya. Gakpo. I will be very happy kalau Hakpo mau. No, there was another guy. Gue susah banget nyebutnya nama dia. Atalah, Bukan Unahi. Unahi bagus itu gelandang. No, Auto. yang nama Eropa, nama kayak Rusia gitu. Pemain mana? Jerman. Oh, Fulkrug. Ya, gue nggak bisa sebut Ya, itu namanya. Fulkrug apa siapa gitu. Itu Ya. juga striker It's- bagus. it's a sebenarnya, good- ya. it's a Dan good mungkin striker, masih ya. murah gitu. Tapi yang lagi santer diusukan ke United kan justru si Nkunku sama ini siapa Mukoko yang lagi ada isunya gitu. Mukoko.
Hah? Chelsea udah. Mukoko udah, Udah. Mukoko ya Chelsea udah confirm kan. Ya, Mukoko yang sempat lagi ada berita mungkin. Tapi Fulkrug juga gua rasa itu menjadi opsi yang tidak mahal gitu ya. Dan ya kita tahu Jerman sebenarnya gudang striker bagus, cuma mungkin kesalahan mereka Hansi Flick. How do you say his name again? Fulkrug apa siapa lu googling aja. tuh. Fulkrug. Pokoknya ya itulah Iya, dia pokoknya makanya, banget nama namanya. dia. Ya itulah. Nggak, tapi why I want him? Kita juga pemain Jerman di MU kan baru Bastian kemarin. Ya, Schweinsteiger. Oh enggak dong, sama yang satu lagi tuh siapa? Yang kita pakai satu musim udah gitu kita jual ke Everton. Schneiderlin, ya. Morgan Schneiderlin. Iya. Pemain Prancis. Schneiderlin Oh, Prancis ya? Iya, Jerman. salah gue. Beda. Nama lu Schneiderlin apaan? Oh iya, Scholes juga namanya nama Jerman kan? Iya, Scholes juga Mehmet Scholes. Iya, Mehmet Mehmet Scholes. ya gitu. Jadi ya kalau gue sih kalau untuk gelandang gue lebih memilih si Jude Bellingham tapi terlalu mahal. Ya, udah pasti opsi di bawahnya mungkin overpaid. Enzo akan oke gitu Ya. ya. Kemudian untuk striker sih ya Akpo atau ya mungkin Fulkrug oke menurut gue gitu. Itu I think kita di luar striker, I still think kita perlu midfield kita ditambal karena enggak, tapi yang paling isu ya striker. ya striker untuk saat ini. Cuman menurut gua Karena lu masih midfield memang harus kompetisi, ditambal. gitu. Mhm. Itu sih. So this is us for Poros Halam. And it has been an enjoyable episode. I hope you guys enjoy this. Yep. We'll be back very soon. Go Fuad, signing off. Gua Patrick. Bye.